Dan haji kali ini kita penuh dengan keprihatinan di segala masa pandemi corona. Maka terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, ya, mulai dari kita pakai masker, ya, kemudian kita senantiasa sering cuci tangan, ya, kemudian jaga jarak, sampai jaga jaraknya sekarang dalam sholat kita jaga jarak. Dan ini di zaman Nabi sholat jaga jarak gak ada. Jadi kalau Anda memahami bid'ah, saya kembali ke bid'ah dulu nih supaya Anda paham. Karena biasanya kan saya di sini mengulas tentang bid'ah dan sunnah, ya. Umat Islam itu dalam bid'ah terbagi dua. Ada kelompok minoritas, ada kelompok mayoritas. Ini saya cerita ke Anda supaya Anda tahu. Kelompok minoritas mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah agama dan bid'ah dunia. Jelas nih. Bid'ah agama semuanya sesat, tidak ada kecualian. Bid'ah dunia semuanya boleh. Dalilnya jelas. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ala wa inna kullal muhdatsati bid'ah. Ala wa inna kullal bid'ah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Itu hadis. Mengenai bid'ah dunia itu boleh semuanya, maka dalilnya jelas, bahannya sahih juga. Antum a'lamu bi umuri dunyakum dan lain-lain. Kalian ini lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman bid'ah dari kelompok minoritas yang diusung oleh teman-teman dari grup Hambali afiliasi Muhammad bin Abdul Wahab dan beberapa ormas Islam di Indonesia. Kecil kan? Jadi kalau Anda memahami mereka begitu sakit dalam bid'ah, neraka, khurafat, syirik, bid'ah, ya wajar karena memang minoritas pemahamannya. Ya, maulid bid'ah, gitu. Nanti kalau maulid bid'ah, Quran juga bid'ah, karena udah pernah saya terangkan. Quran dalam satu mushaf bid'ah. Yang kedua pemahaman jumhur yang diwakili, ya, semua dari Nabi juga sama. Pemahaman jumhur ini diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Nabi sudah mengatakan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hadis Bukhari Muslim dan lain-lain. Pegang teguh ajaranku dan ajaran khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya itu memberlakukan beberapa hal dalam masalah sholat tarawih. Dan ini pernah saya terangkan, udah lewat. Yang masih ingat alhamdulillah, yang masih lupa, bukan sudah lupa, masih lupa pun itu Anda masing-masing. Bukunya sudah dibagikan ya, tinggal baca lagi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bab tarawih, kalau di zaman Nabi tarawih itu biasanya di tengah malam sampai akhir malam. Di zaman Sayyidina Umar di awal malam. Contoh aja ya. Di zaman Nabi SAW tarawih itu berjamaah cuma berapa rakaat? 3 berapa rakaat? 3 berapa malam? 3 sampai 4 malam. Di zaman Umar bin Khattab tarawih berapa malam? 1 bulan penuh. Udah beda tuh sama Nabi, ya kan? Di zaman Nabi SAW tarawih berapa rakaat? Tidak dipastikan oleh ulama. Dari hadis Bukhari Muslim dari ini. Di zaman Umar bin Khattab terjadi perubahan sampai 20 rakaat. Hadisnya sahih. Muwatta Malik, Musnad Ibnu Abi Syaibah dan Sabiyah. Ya, Musnad Abdul Razak dengan sanad-sanad yang sahih ada Sabiyah. Ya.
Di zaman Nabi SAW yang namanya bacaan tarawih itu ratusan ayat. Apa? Ya dalam satu rakaat bisa berapa? Begitu panjang. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ditentukan lagi. Ayatnya diperpendek. Ya, Anda bisa baca itu nanti di Sunan Kubra Al-Baihaqi, ya di Musnad Ibnu Abdul Razak, di Musnad Ibnu Abi Syaibah dengan sanad-sanad yang baik. Ya, di zaman Sayyidina Umar yang namanya tarawih itu satu rakaat antara 20 sampai 30 ayat. Kalau 20 ayat dikali 20 rakaat berapa jadinya? 400. Nah, kalau kali 25 500, kali 30 ayat 600. Jadi Anda baca hadis-hadis itu. Makanya kalau belajar syariah jangan dari Google, ya. Bukan dari baca atau tidak, jangan. Belajar syariah tanya langsung ke ulama. Bersanad, ada talaqi, ada mulazamah. Itu belajar syariah. Seperti Sayyidina Wahabi bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil Al-Qur'an tidak langsung Allah datangkan Al-Qur'an di Ka'bah 30 juz langsung. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Quran talaqi, ngambil dari malaikat Jibril. Berapa tahun? 23 tahun. Dan setiap Ramadan Rasul murajaah Qur'annya kepada malaikat Jibril. Disetorkan lagi itu hafalan Qur'annya. Dan di tahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau murajaah Quran, ikrar Quran ke malaikat Jibril terutama di bulan Ramadan 2 kali. Di tahun beliau wafat. Itu dalil bahwasanya Rasul sendiri Sayyidul Anbiya wal Mursalin ngambil agama via apa? Kalam tentang Quran 10 syekh. Padahal Allah mampu langsung memasukkan Quran ke dalam hati Rasul, ya kan? Tanpa talaqi. Allah berkuasa. Allah kasih tahu nih cara belajar agama. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka belajar agama datang ke Rasul. Kalau enggak ketemu Rasul atau tidak dapat dari Rasul poin-poin tertentu, ngambil ke sahabat yang lain. Tidak ngarang-ngarang. Datang. Sampai ada sahabat Nabi SAW ketika Nabi sudah wafat, safar dari Madinah ke Mesir hanya untuk dapat 1 hadis. Sampai ada sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat bersafar dari Madinah ke Syam, ya, bahkan ke Kufah hanya untuk dapat hadis-hadis Nabi. Safar yang berat. Maka kembali tadi, ya, syukur. Kembali ke masalah sunnah wal bid'ah. Jumhur mengatakan bid'ah itu terbagi 2 juga. Kalau kelompok minoritas mengatakan bid'ah terbagi 2, bid'ah agama, bid'ah dunia. Bid'ah agama semua sesat, neraka. Bid'ah dunia semua boleh. Kalau jumhur mengatakan dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab tentang tarawih ini sebaik-baik bid'ah, nikmatul bid'ah. Ya. Abdullah bin Umar ketika melihat orang-orang di masa sahabat dan tabi'in, mereka sholat duha di masjid begitu ramai, maka beliau mengatakan itu bid'ah juga. Tapi bukan bid'ah yang buruk, bid'ah yang baik. Imam Syafi'i, seorang ulama besar, hadis besar, pakal hadis, pakal fikih yang diakui betul. Jadi gini, saya pernah terangkan kepada Anda tentang siapa itu Imam Syafi'i. Gede ya, masih kecil. Ini saya baru megang yang gede-gede aja. Ya, saya pernah terangkan kepada Anda tentang derajat-derajat muhaddis di kutub sittah, 12 derajat. 12 tabaqat, 12 level derajat. Tabaqat pertama sahabat, tabaqat kedua kibarut tabi'in, tabaqat sampai derajat ke-12. Imam Bukhari itu ada di level 11. Ada di level 11. Ini saya kasih tahu Anda. Kalau saya ulang lagi lama lagi kan, mungkin kita. Ya. Contoh ini misalkan saya contohkan ke Anda di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya murid sahabat namanya siapa contoh? Ibnu
Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu punya murid namanya Imam Nafi'. Wah, semangat nih, karena ini gede biasanya nanti saya. Itu diadain Pak ya. Kalau saya tadi ada. Sayyidina Imam Nafi' rahimahullah taala punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid banyak. Ya, contohnya Imam Syafi'i yang murid Imam Al-Humaydi. Siapa? Al-Humaydi. Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Syafi'i punya murid Ali bin Madini. Siapa namanya? Ali bin Madini. Dan banyak. Ya. Nah, Humaydi, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini contoh aja. Mereka punya murid. Di antaranya Imam Bukhari. Siapa? Bukhari. Imam Muslim. Abu Dawud. Nih. Jadi Imam Humaydi, Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Imam Ali Al-Madini punya murid Bukhari. Jadi Anda harus tahu ya siapa Bukhari, siapa Muslim, siapa Abu Dawud, siapa Syafi'i, itu levelnya itu jauh. Bisa dipahami saudara? Karena banyak orang nggak ngerti Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal karena mereka nggak tahu leveling. Sehingga menempatkan a'imah bukan pada tempatnya. Jadi Imam Syafi'i kakeknya Imam Bukhari dalam bab ilmu. Karena seorang Bukhari dia belajar hadis ke Imam Humaydi. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Bukhari lahir tahun 196 Hijriah, wafat tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256 Hijriah. Dan ini yang saya sebutkan di Humaydi, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, ini di antara guru-guru hebatnya Imam Bukhari. Dan siapakah Humaydi? Humaydi ini adalah guru Imam Bukhari yang pertama kali dalam hadis Bukhari, guru pertamanya Imam Humaydi. Wah, udah berisik tuh. Karena sore ini hebat ya. Sore keras enggak kan? Biasa aja. Imam Bukhari, kalau Anda pecinta Bukhari, ya supaya Anda paham. Ya. Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Bukhari, 7.200 sampai 7.300. Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Salah dalam penjumlahan. Imam Bukhari itu menulis kitab Bukhari tujuannya dua, supaya Anda paham. Tujuan yang pertama adalah iltizamus sihhah. Yang kedua adalah istinbatul. Istinbatul ahkam. Ini tujuan Imam Bukhari nulis hadis Bukhari. Pertama, iltizam sihhah. Hanya mau Imam Bukhari itu hanya nulis hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau Anda baca Bukhari, Anda nggak belajar ulumul hadis, nanti Anda muter-muter, bingung sendiri. Dan hadis-hadis Imam Bukhari itu ada beberapa leveling. Oh, Ustaz ada level juga nih. Saya kesahihan hadis Bukhari itu ada levelnya. Ada level pertama, tabaqat pertama, ada tabaqat kedua, ada tabaqat ketiga. Jadi kalau Anda baca Bukhari, saya tanya, Anda gurunya siapa Bukhari? Anda tahu nggak manhaj Bukhari? Tujuan Bukhari apa? Guru-guru yang menjadi sandaran betul Bukhari dalam fikih siapa? Dan itu jawabannya ada dalam kitab Hadjusan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, yang pertama Imam Bukhari itu dari 7.200 sampai
1300 hadisnya, ya itu pokoknya hadis sahih kata Imam Bukhari. Cuma Imam Bukhari kasih tahu, ya masih tahu beliau kepada kita, maka katabtu fi kitabi illa ma sahha wa taraktu min as-sihah li halitu. Imam Bukhari berkata, aku hanya nulis hadis Bukhari itu yang sahih aja dalam buku itu, dan aku tinggalkan hadis-hadis sahih lagi yang lain di hal itu karena khawatir kepanjangan. Kenapa nih? Sebab Imam Bukhari mengatakan, saya hafal hadis sahih 100.000 dan hadis yang tidak sahih saya hafal 200.000. Berapa? 200.000 hadis tidak sahih hafal. Hadis sahih hafal 100.000. Anda coba lihat Bapak yang mulia, ada ibu-ibu di sini, ada ya. Imam Bukhari hafal hadis sahih 100.000. 200.000 yang tidak sahih dia hafalkan. Dari 100.000 ini yang beliau tulis dalam kitab sahihnya berapa coba? 7.000, antara 7.275 sampai 7.300-an. Hadirin yang mulia, coba Anda lihat, beliau hafal hadis sahih 100.000, yang ditulis cuma 7.200 sampai 7.300. Berarti ada sisa berapa hadis sahih yang belum tidak tulis? Berapa? 90.000 lebih, betul kan? Nah itulah kata Imam Bukhari, saya tulis hadis Bukhari itu, hadis dalam buku Sahih Bukhari ini 7.000-an, ya, dan aku tinggalkan hadis-hadis sahih yang lain karena khawatir kepanjangan. Jadi kalau Anda belajar Bukhari itu bukan berarti Anda sudah belajar seluruh ilmu syariah. Yang seolah-olah kalau tidak di Bukhari itu seolah-olah tidak Anda terima. Enggak, justru Imam Bukhari meninggalkan 90.000 lebih. Kalau 92.000 lah, ya, lebih. Enggak beliau tulis, kenapa? Kepanjangan. Boro-boro 100.000. Ya hadis cuma Bukhari 7.200-an aja kita nggak pernah hatam. Ada di antara Anda yang pernah hatam Bukhari? Coba saya kasih 10.000 kan. Berapa ya? Kami ya di pesantren Pasir Impun tuh, pesantren putri itu, Anda di Cibenda, kita ada kajian hadis Sahih Bukhari putra dan putri. Itu hadis Sahih Bukhari itu saya hatamkan setiap tahun 1 kali hataman. Dan itu berat Pak menghatamkan hadis Bukhari, perlu penjabaran dan sebetulnya satu nggak cukup. Tapi karena memang terbatas waktu kan, santri kami juga harus belajar gitu ya, harus hatamkan, ya kita hatamkan setahun sekali. Yang pertama, jadi pahami ini ya bagi Anda yang sudah baca Bukhari supaya tidak salah paham. Yang kedua, tujuan Imam Bukhari di dalam hadis Sahih Bukhari istinbatul ahkam, mengeluarkan dari perut Quran dan hadis itu hukum-hukum. Oleh karena itulah bagi yang ingin belajar ijtihad yang tingkat level tinggi, bacalah Sahih Bukhari. Tapi sebelum Anda belajar ijtihad, ya, istinbatul ahkam, Anda harus kuasai dulu ilmunya. Anda harus belajar bahasa Arab, Anda harus bisa nahwu shoroh, Anda harus belajar balaghah mantiq, Anda harus kuasai itu fikih, Anda harus kuasai usul fikih, Anda harus kuasai kaidah fikih. Ya, udah berapa tuh ilmu yang saya sebutin? Banyak Pak ini. Dan tiba-tiba seperti sekarang ada beberapa teman-teman ikhwan kita gemar baca Bukhari tapi nggak tahu ilmu-ilmu ini. Dia tahunya cuma apa? Baca terjemah, ditelan mentah-mentah, diklaim paling benar, lalu dia hantam yang lain-lain. Nah itu yang terjadi sekarang banyak saya lihat. Dia cuma baca terjemah. Dia suruh baca bahasa Arab, nggak ngerti dia artinya apa. Terjemah dibaca. Sedangkan terjemah itu nanti akan memiliki banyak hukum dan terjemahan ini. Ya, ini istinbatul ahkam. Ini contoh baik. Saya ingin kasih tahu Anda tentang ini ulumul hadis ya. Jadi hadis pertama Bukhari itu guru pertamanya Imam Humaidi. Imam Bukhari
yang menjadi andalan saya, yang menjadi pegangan saya, yang menjadi kayak ketergantungan gitu ya, yang number one lah gitu ya, adalah siapa? Imam Humaidi. Siapa Imam Humaidi? Imam Humaidi adalah seorang pakar hadis dan pakar fikih. Dalam bab hadis, beliau punya sanad ali namanya Sufyan bin Uyainah. Di sini nih Sufyan bin Uyainah level. Selevel dengan Imam Malik. Siapa namanya? Sufyan bin Uyainah. Bin Uyainah. Imam Humaidi dalam bab hadis beliau punya sanad ali, nggak perlu lewat Imam Syafi'i, langsung Sufyan bin Uyainah. Tetapi dalam bab fikih Imam Humaidi ngambil mulazamah dari Imam Syafi'i, karena Imam Humaidi tahu dalam bab fikih antara ulama-ulama yang di atas Syafi'i yang dia temui dan Syafi'i, Imam Syafi'i lebih hebat. Dan itu pengakuan bukan cuma dari Imam Al-Humaidi, tapi dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, seorang yang hafal 700.000 hadis minimal, itu datang bersama Ishaq bin Rahway. Dua-duanya guru Imam Bukhari. Maka ketika sampai di Masjidil Haram, ada beberapa halaqah kumpulan kayak gini. Ada kumpulannya Sufyan bin Uyainah, nih ini. Ada kumpulannya halaqah majelis taklim dipimpin oleh Imam Syafi'i. Jadi di sebelah itu gitu ada halaqah. Maka Ishaq bin Rahway dia ikutin Ahmad bin Hanbal. Aneh mau tahu gimana nih ikut teman aneh Ahmad bin Hanbal. Dia lihat di halaqahnya Sufyan bin Uyainah sangat tinggi. Kok gak ada Ahmad bin Hanbal? Dicari-cari ternyata Imam Ahmad bin Hanbal duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Padahal Sufyan bin Uyainah ini adalah siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Maka datanglah Ishaq bin Rahway ke Imam Ahmad bin Hanbal. Celek aja. Towel. Ahmad, ente kenapa duduk di majelisnya anak muda ini? Karena antara Ishaq bin Rahway, Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu umurnya memang lebih tua Imam Syafi'i, tapi tidak terlalu jauh. Mungkin beda 10-an tahun lah, 15 tahun kayak gitu. Jadi kayak apa? Masih kayak abang lah gitu. Tapi kalau Sufyan bin ayah. Maka Ishaq bin Rahway langsung mengkritik Ahmad bin Hanbal. Ahmad, ente kenapa kok tinggalkan majelis Sufyan bin Uyainah? Sedangkan dia sanadnya Ali ke Rasul. Kalau Syafi'i kan sanadnya kan segini ya enggak? Agak nazir namanya. Apa? Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ishaq, ya binti. Kalau kita kehilangan sanad yang tinggi yang nyampe ke Rasul, itu tidak berbahaya. Karena kita bisa dapatkan hadis tersebut walaupun dengan jalur yang lebih rendah, sama-sama hadis sahih. Cuma bedanya ini tinggi, ini rendah. Tapi kalau ente kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ishaq bin Rahway, kalau kita kehilangan akal pikirannya orang ini, itu Imam Syafi'i, ya, maka kita tidak akan dapatkan fikih ini dari siapapun. Kata siapa itu? Kata Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin ngasih tahu ke kita sandaran utama saya dalam bidang iltizamus shihah yang pertama, dan istinbatul ahkam adalah guru saya Imam Al-Humaidi. Dan Imam Al-Humaidi secara fikih, Ahmad bin Hanbal secara fikih mulazamah lama kepada Syafi'i. Bahkan Imam Humaidi ngekor terus ke Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i beliau ke Baghdad, dikuntit. Imam Syafi'i dari Baghdad pindah ke Mesir, dikuntit. Sampai akhirnya selama di Mesir mulazamah Imam Humaidi ke Imam Syafi'i, belajar terus bagaimana memahami Al-Quran As-Sunnah. Karena kalau secara sanad Imam Humaidi punya dari Sufyan bin Uyainah. Ketika Imam Syafi'i wafat, baru Imam Humaidi balik lagi ke Mekah bukan Roma. Jadi ternyata Imam Humaidi belajar betul kandungan al-hadis dari Imam Syafi'i sampai wafat. Dan Imam Bukhari sandaran pertama dalam bidang fikih adalah siapa? Imam Humaidi. Maka ketika terjadi pertanyaan Bukhari itu mustahid atau manhajnya Syafi'i,
Itu kan pertanyaan dasar. Ya, Albani CS, Firanda CS, Khalid Basalama masih tahu dia mustahil. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama hadis yang jujur mengatakan Bukhari manhajnya Syafi'i. Apa? Manhaj dan madhabnya Syafi'i. Kenapa? Beliau sangat terpengaruh dari awal hadis Bukhari sampai akhir hadis Bukhari. Anda bisa lihat fikihnya betul-betul Syafi'i. Itu ini kajian ilmu hadis. Ini kalau saya terangkan apa namanya banyak. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, ini kita baru sekilas info tentang Bukhari. Saya belum cerita Muslim. Saya belum cerita Abu Daud, belum cerita Nasai, belum cerita nanti apa namanya Ibnu Majah, apa manhajnya, apa konsepnya, apa ahdafnya, belum. Nah kalau Anda ingin kuasai betul ini ya secara bertingkat-tingkat, bertahap-tahap dengan tahapan yang terstruktur, Anda bisa masuk di satu lembaga yang saya buat bersama sahabat-sahabat saya, murid-murid saya, namanya Khadimus Sunnah. Itu setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad. Ya, Anda bisa pilih. Jadi cuma pilih satu hari aja. Kalau nggak Sabtu, Ahad. Itu selama 3 tahun 6 semester. Ya, dalam 3 tahun 6 semester itu nanti ada 4 kitab hadis minimal dikaji. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi atau Nasai, di antara 2 itu. Itu 3 tahun kurang lebih. Ya. Alhamdulillah banyak yang ikut dari kalangan asatidz, mahasiswa, pimpinan majelis taklim, ya. Ada beberapa pimpinan pesantren yang mengikuti. Ada mahasiswa hadis dari beberapa universitas Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda tertarik dengan kajian hadis kami, Anda bisa gabung di Khadimus Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tentang siapa Bukhari, siapa Muslim, Humaydi, Ahmad dan Ali, ya. Al-Madini. Ini bulan haji, ya kita kembali. Ya. Bulan haji kita di tengah pandemi, di mana akhirnya pemerintah kita dan banyak negara-negara lain menyatakan sementara menghentikan haji, ya. Pending lah bahasa kita, ya, bukan meniadakan dan gitu. Ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena ini masalahnya. Dan saya kembali tadi kepada al-bid'ah tadi. Jumhur mengatakan bid'ah itu terbagi 2. Ini kan saya kadang-kadang muter-muter sehingga kadang judul yang pertama saya lupa ada gitu, saya tinggalin. Saya kembali ke judul yang pertama lagi. Jumhur mengatakan bid'ah terbagi 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ya. Kalau bid'ah yang baik kata jumhur ulama dari hadis Bukhari, Imam Bukhari tadi, nikmal bid'ah tarawih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, apa itu bid'ah yang baik? Sesuatu yang baru yang Nabi tidak pernah kerjakan, namun ternyata berada di bawah dalil-dalil umum Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ya. Ini 4 dalil yang disepakati. Ya, tuh, dan tidak bertabrakan dengan syariah Nabi. Yang kedua bid'ah yang buruk, itu bid'ah yang sesat, yaitu yang dia bertentangan, bertabrakan dengan syariah Nabi dan tidak berada di bawah dalil-dalil umum Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Jadi walaupun ada perkara-perkara baru yang Nabi tidak pernah kerjakan di masa Nabi atau di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'in, di masa khairul qurun sampai sekarang, ada hal-hal baru yang tidak pernah Nabi kerjakan, itu kita jangan langsung betulkan dan jangan langsung salahkan, tapi letakkan dulu dalam timbangan syariah yang bernama apa? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau ternyata dalam timbangan syariah 4 yang disepakati itu ternyata sesuai, maka walaupun itu secara bahasa baru, tetapi secara substansi dia bagian dari syariah. Kan gitu. Kalau
setelah ditimbang dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ternyata bertabrakan, bertentangan, maka secara bahasa dia baru, secara hukum syariah dia sesat. Bisa jelas saya? Sekarang kita contoh misalkan kita buat sholat safnya semeter. Bahkan ada di sebagian tempat sholat Idul Fitri di mana? Dulu di rumah ada nggak? Pernah nggak Nabi sholat Idul Fitri di rumah Pak? Ada hadisnya ada. Siapa yang pernah ketemu hadis Nabi sholat Idul Fitri di rumah? Ada hadisnya? Beda nggak? Baru tidak? Baru. Maka kalau menurut kelompok minoritas, setiap bid'ah agama itu sesat, ini sesat neraka. Tapi kalau menurut mayoritas itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka sholat id di rumah, Idul Fitri kemarin di rumah, sesat tidak? Menurut pemahaman jumhur, sesat tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada dalil-dalil Quran hadis yang lain yang membuat itu harus dilakukan. Ya kan? Seperti sekarang nih saf sholat nih semeter. Nabi nggak pernah mencontohkan. Nabi nggak pernah mengatakan dalam Quran, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, sholat semeter berjarak. Justru yang diucapkan adalah apa? Sawus sufuf, istaqimu wa'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Rapat-rapat kata Nabi, kan itu, ya kan? Rapat dan lurus. Kalau kita apa sekarang? Lurus tapi berjarak. Nabi mengatakan rapat, kita mengatakan jarak-jarak semeter. Tabrakan enggak? Kalau pakai nas aja, pakai mantu apa yang diucapkan, tabrakan. Tapi setiap mantu, setiap yang diucapkan itu ada mafhum, ada yang dipahami. Maka antara kepahaman lafaz tekstual dan pemahaman itu harus disatukan. Nah, yang bisa menyatukan ini hanya para pakar, ulama-ulama kibar. Nggak bisa kita yang cuman kayak gini kan gitu. Yang imam mustahil, yang faqih, yang mufti, yang profesor, doktor, yang betul-betul pakar, ya. Dan itu pun jangan sendirian, rame-rame kumpul. Jadi dewan fatwa. Jadi nggak sembarang. Maka dari hasil duduk bersama para pakar kesehatan, para profesor, doktor, ulama-ulama besar di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Mesir, di Saudi, di mana-mana, muncullah fatwa ini, sholat berjarak. Padahal secara teks bertabrakan tidak. Secara teks bertabrakan, tapi secara pemahaman setelah disatukan dengan riwayat yang lain. La darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain, itu ada juga dalilnya. Jadi dalil-dalil ini semua yang ada di Al-Quran, di As-Sunnah di tengah pandemi ini dikumpulin jadi satu. Bukan cuma hanya dalil tentang sholat perlu dirapatkan, enggak. Itu juga dibahas, hadis lain dibahas, hadis lain, maka menjadi satu kumpulan dalil, maka muncullah hukum apa yang namanya sholat berjarak. Sholat berjarak dia adalah sesuatu yang bid'ah, hal baru, betul tidak? Tetapi walaupun dia hal baru dalam agama, karena dia masih berada di bawah dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah itu apa? Hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Ya, maka dia walaupun baru, tapi dia tidak termasuk kategori sesat, tapi dia dibolehkan dalam syariah karena ada tuntutan untuk membuat ini, betul tidak? Sampai sekarang kita masih pakai masker. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti bahwasanya ternyata apa? Ulama-ulama seluruh dunia memahami bid'ah itu terbagi dua. Itu bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Bukan bid'ah agama, bukan bid'ah dunia. Nah, inilah kita pakai nih dalil-dalilnya. Sehingga dengan pemahaman bid'ah yang baik dan buruk itu, Islam itu terasa rahmatan lil alamin. Dan akan sepanjang masa. Dan orang-orang yang dia memahami bid'ah terbagi dua, bid'ah baik, bid'ah buruk, dia akan menempatkan secara proporsional nantinya. Dan nggak main hantam pro. Kita bicara Maulid Nabi, di Maulid Nabi ada apa? Dangdutan, bid'ah nggak? Bid'ah kan? Dangdutan, haram tidak?
maka bid'ah dolalah. Betul nggak? Maulid Nabi dangdutan, organ tunggal, ketek, you can see misalnya. Maulid Nabi, misalnya kayak gitu, nauzubillah ada misalnya ya. Maka itu udah bid'ah dolalah. Ada lagi Maulid Nabi, ada itu syekh, ulama, kiai. Di sana ngapain Maulid Nabi? Ngaji ada dalilnya tidak? Ada tidak? Ada kan? Di sana ngapain? Dengerin ceramah dalilnya kan? Bid'ah. Tapi substansinya baik tidak? Baik. Maka kalau ini Maulid Nabi dangdutan organ tunggal, bid'ah dolal. Kalau ini Maulid Nabi dia cuma ngaji, cuma ceramah, cuma baca sejarah Nabi, kan begitu. Ujung-ujungnya apa? Paling makan berjamaah kan gitu ya? Betul tidak? Makan nasi kebuli biasanya gitu ya? Atau makan apa? Nasi liwet lah kalau kita Sunda. Maka semua ini dilihat dalil-dalilnya ada. Oh ini bid'ah tapi hasanah. Begitu cara ulama jumhur mayoritas memahami. Jadi yang mulai ini contoh-contoh yang bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit kepada Anda sekalian. Baik, jadi kembali ini kepada musim haji, maka kita prihatin haji tahun ini hanya bisa diselenggarakan oleh pemerintah Saudi. Khusus untuk siapa? Untuk warga Saudi yang tinggal di sana, baik warga dalam negeri maupun luar negeri Saudi. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan haji bisa dikerjakan oleh umat Islam di berbagai dunia. Amin ya rabbal alamin. Ada di sini yang terpending hajinya nggak berangkat karena pandemi ini di perumahan ini ada? Nggak ada ya. Indonesia sekitar 200.000 kan? Indonesia 200.000 lebih umat Islam Indonesia yang tidak bisa pergi haji ya. Dengan sebab Allah kasih ujian. Dan ini menunjukkan betapapun hebat teknologi kita ya. Katanya kita ini canggih modern. Yang lebih hebat siapa? Allah, la ilaha illallah. Amerika yang katanya negara superpower justru yang paling banyak korbannya. Betul tidak? Betul tidak Pak? Negara superpower, dia punya nuklir. Dia bisa lawan pandemi corona dia, Amerika. Bingung si Trump. Sampai dia bentrokan dengan gubernur itunya kan. Timbul silang debat sebagainya. Dia mengatakan lockdown, jangan lockdown ekonomi. Kata sebagian gubernurnya itu bisa lockdown diperpanjang. Ada nggak kayak gitu? Kan rame itu Amerika, ya kan? Ya, Trump dia mikirin duit, kesehatan duit dibarengin. Kalau beberapa gubernur yang parah tempatnya mengatakan duit itu bisa dicari, kalau nyawa nggak bisa diganti, kan gitu. Iya kan? Seperti itu. Lihat Amerika yang kurang superpower apa? Nggak, tidak berdaya menghadapi corona. Berapa korbannya sekarang? Meninggal berapa? Di atas 100.000 kan? Belum Brazil, belum Prancis, belum Itali, berapa puluh ribu mereka meninggal. Inggris, puluhan ribu. Indonesia sekarang udah masuk berapa? 3.000 itu meninggalnya. Meninggal 3.000, kan gitu. Yang positif berapa? Bapak yang mulia, ibu-ibu yang nggak ada, yang hadir. Karena itu kita di tengah kondisi seperti ini ingat ayat wala nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kita dikasih ujian, ini ujian kecil dalam Al-Quran, tidak sebanding dengan siksa akhirat, nggak ada apa-apanya. Maka kita dikasih ujian ini la'allahum yarji'un, supaya kita kembali sama Allah. Ya. Jadi kita tetap di tengah musibah seperti ini taati Allah. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayarkan zakat. Ya, bersilaturahim, ya, tetap kita jaga walaupun pakai virtual online. Kita pun di pesantren sampai sekarang belum bisa masukkan santri sepenuhnya semuanya. Kalaupun masuk bertahap, berapa orang dulu, itu pun dengan protokol kesehatan. Kebanyakan kita di pesantren dan di pendidikan yang lain belajarnya daring online, kan ngabisin pulsa ya, kuota itu lumayan tuh. Dan juga kan gini terus sakit juga mata jadi. Dan ternyata kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman ya yang ngajar di beberapa universitas seperti ITB dan lain-lain. Mereka mengatakan itu pemahaman ya ketika saya ngajar online kepada mahasiswa saya di satu
universitas nasional yang terkenal, itu kata dia, ya ternyata pemahaman mahasiswa saya cuma 50-60%. Padahal dia universitas hebat di Indonesia. Dan Anda bayangkan, kata si dosen ini, kalau mahasiswa yang otaknya pintar-pintar untuk masuk itu kan susah ya kan? Seperti UGM, ITB ya, atau apalah yang hebat-hebat, Unpad misalnya. Kalau yang mahasiswa yang berhasil masuk ini ketika daring cuma menyerap 60%, Anda bisa bayangkan mahasiswa universitas swasta yang memang tidak terlalu tinggi grade, bisa Anda bayangkan berapa persen? Ya. Sehingga dia mengatakan mungkin 10%, 20% pemahaman mahasiswa yang di luar ini kasih. Jadi ternyata terjadi penurunan kuantitas dan kualitas. Bukan cuma di ekonomi, di pendidikan terjadi penurunan kuantitas kualitas pendidikan dengan sistem daring ini. Dan itu hal yang harus kita alami bersama. Maka di tengah kondisi seperti ini, ya kita harus ngapain? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi bentuk kita ta'awun di antara kita apa? Pakai masker. Ya enggak? Jaga jarak. Kan gitu ya? Jangan dulu kita buat kerumunan yang tidak perlu, kecuali kayak Jumatan, ya kan? Sholat berjamaah, majelis taklim. Kan majelis taklim cuma berapa kali sekali kan gitu. Kerumunan yang nggak perlu jangan dulu deh, kan gitu ya. Yang mendesak kerjakan. Anda misalkan mendesak ke pasar kan kerumunan, Anda kerjakan tuh, karena kan kita nggak bisa nggak ke pasar ya kan. Sekarang ada online kan, canggih lagi. Maka hadirin yang mulia, maka bentuk ta'awun kita di antara kita sekarang adalah kita ikut sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikut arahan para ulama dan pakar kesehatan. Supaya apa? Menjaga keselamatan bersama. Ya. Nah ini saya sebetulnya mau bahas tentang haji. Waktunya udah habis ya. Sebentar lagi juga saya ada majelis di pesantren saya jam 7. Maka sebelum saya tutup ya, silakan Anda yang ingin bertanya. Enggak pertanyaan. Silakan. Pertanyaan, saya kasih 3 pertanyaan sampai jam 6. Udah 3 menit lagi tuh. Ya. Karena kita sampai sekarang belum buka, kita belum marah, masih mukadimah. Mukadimah lama bener ini. Ya. Karena di hadis di Bulughul Maram itu ada hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya kan gitu ya. Jadi sini saya baru makan Bukhari aja, belum Muslim, belum Abu Daud, ya kan? Itu kalau misalnya yang Imam Muslim itu gimana sih kan? Imam Muslim ada di bawahnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud itu di bawah Humaydi, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu masuk level 11. Humaydi Ahmad bin Hanbal Al-Imam itu masuknya level 10. Imam Syafi'i masuknya level 9. Imam Sufyan bin Uyainah masuknya level 8. Imam Malik masuknya level 7. Dan itu ada definisinya. Level 7 itu adalah kibaru tabi'in. Tabi'in besar. Apa? Tabi'in besar. Kalau level 8 Sufyan bin Uyainah adalah awsat tabi'in. Tabi'in menengah. Siapa tabi'in? Yang belajar kepada tabi'in. Siapa tabi'in? Yang belajar kepada sahabat. Nanti tabi'in pun terbagi juga Pak. Ada tabi'in besar, ada tabi'in menengah, ada tabi'in kecil. Ada tabi'in kecil tapi banyak riwayatnya dari tabi'in besar. Itu dileveling oleh siapa? Oleh pakar hadis, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan masyaikh hadis yang lain. Jadi kalau Anda belajar hadis, maka Anda belajar ulumul hadis. Nanti kalau dalam ulumul hadis nanti Anda akan ketemu nih tentang tabaqat, tentang derajat, jarak takdil dan lain-lain. Luas hadis. Jadi tidak semudah yang kita pahami belajar
tidak kafir, tidak begitu. Begitu. Ya. Jelas Pak ya? Pergi dua. Iya. Nomor 9 ya. Kenapa nggak belajar dari atasnya aja langsung? Begini. Harus semuanya itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi punya murid namanya sahabat. Kenapa kita nggak mazhab Abu Bakar aja? Kan itu ya. Kenapa nggak mazhab Umar aja? Kan itu. Hadirin, sesuatu itu menjadi mazhab kalau ajarannya itu tentang Al-Quran dan As-Sunnah terfailkan. Apa? Terfailkan, tertulis, dan bukti tulisannya ada sampai sekarang, ya kan? Dari A sampai Z lengkap. Maka di sebelum masa Imam Syafi'i, Imam Malik itu ada mazhab banyak. Jadi mazhab itu bukan cuma empat, ya, bukan cuma Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Enggak, banyak mazhab itu. Ada Imam Auza'i, Tabaqah 7 selevel dengan Imam Malik, tapi lebih senior beliau lebih senior dari Imam Malik. Ya, itu Imam Auza'i ada. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Tabaqah 7 juga, level 7. Ada itu. Ada dulu di Tabaqah 2, level 2, level 3 namanya Fuqaha Sab'ah, pakar fikihnya yang 7 Madinah. Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, ya, Kharidah bin Zaid bin Sabit, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Sulaiman bin Yasar, ya, ada Salim bin Abdullah bin Umar, ada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ya, ada Qabisah. Ini ada 7 pakar. Tetapi pakar-pakar ini yang hidup di masa Nabi, yaitu sahabat, yang hidup di masa setelah sahabat tabi'in, ajarannya tidak terfailkan, bisa dipahami. Sehingga kalau kita ngambil satu dari ini, saya masa Abu Bakar, Anda nggak bisa ngerti karena dari asal aja nggak ada, dan riwayat Abu Bakar sangat sedikit. Maka itulah pilihan Allah. Maka dari sekian ulama-ulama besar yang hebat-hebat ini sampai Tabaqah yang 12, ya, maka yang ajarannya terfailkan tentang fiqhul ahkam, fikih Quran dan Sunnah, 4 mazhab ini. Kenapa sebabnya? Karena 4 mazhab ini Abu Hanifah punya murid Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zufar dan lain-lain, ditulis sampai sekarang ada tulisannya. Anda bisa temui mazhab Abu Hanifah di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turki, Cina, Iran, sebagiannya, dan beberapa negara Eropa. Banyak Hanafi. Maliki ada tulisannya sampai sekarang, terfailkan, gak hilang. Anda ketemukan Malikiyah banyak di daerah Afrika. Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, ya kan? Yaman, Suriah, Mesir sebagiannya, dan banyak negara Syafi'i. Maka mazhab itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salafus sholihin, yang mana ajaran mereka terfailkan, terstruktur. Betul sekali Pak ya. Itulah kenapa kita nggak ngambil dari Imam Nafi saja? Kenapa nggak ngambil langsung dari Ibnu Umar? Ya nggak ada. Ya, kalau Anda nanti ke Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Sekarang ada Pak. Ya, Imam Malik ada kitabnya khusus nanti. Abu Hanifah ada buku-bukunya sampai sekarang. Buku fikihnya wah ribuan. Ada nggak fikihnya? Buku fikih Ibnu Umar ada nggak? Anda pernah temukan buku fikihnya Imam Nafi? Pernah? Ada? Nggak akan ada karena terfailkan sekarang. Murid-muridnya tidak memelihara. Nah, yang terpelihara ajaran Al-Quran As-Sunnah yang lengkap 4 mazhab ini. Bisa dipahami. Bukhari tidak punya fikih, dia hanya punya buku hadis Sahih Bukhari. Fikihnya dari A sampai Z nggak ada. Maka tidak ada mazhab Bukhari.
Tidak ada mazhab muslim. Fikihnya nggak ada, hanya hadis tok. Tapi yang betul-betul fikih Quran hadis nih 4 mazhab itu. Itu jawaban sekilasnya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Soal fikih Pak, jika seseorang ada yang menyumbangkan sesuatu di masjid gitu ya. Mengapa? Menyumbangkan sesuatu. Baik. Instansi tertentu lah. Baik. Kemudian itu dimanfaatkan oleh kita dengan kita katakan kita bikin satu tema video atau apa, mengiklankan satu kegiatan orang lain, contoh umroh diiklankan. Apakah hukumnya kalau kita memanfaatkan semacam itu boleh tidak? Gitu. Artinya dari orang menyumbangkan, dari itu alat itu kita buat demikian rupiah, dibuat iklan lagi gitu untuk mendapatkan pendapatan untuk operasional masjid gitu. Nah, bagi hasil nantinya gitu. Dengan siapa? Dengan si pengelola iklan itu. Oke. Nah, itu gimana hukumnya Pak? Itu kembali kepada hadis al-mu'minun atau al-muslimuna ala syurutihim ma wafaqul haqq. Orang Islam itu mereka hidup dengan aturan, dengan perjanjian, dengan tata kelola, dengan persyaratan yang mereka buat di antara mereka selama itu benar, sesuai dengan kebenaran. Contoh, kita hidup berbangsa bernegara, kan ada kesepakatan bersama, konsensus, betul tidak? Itulah kita. Sekarang masjid ada kesepakatannya, ada masjid, ada DKM, ada bendahara, ada sekretaris, masjid gini. Termasuk masjid juga menerima pemberian ke masjid macam-macam. Ada wakaf ada fikihnya, hukumnya. Ada hibah, ya enggak? Ada berbentuk nanti infak sedekah, ada zakat fitrah, betul tidak? Ada zakat harta. Kalau zakat ada distribusinya, kan itu ya? Yang 8 asnaf itu nanti pembahasannya panjang lagi, ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang masuk ke masjid? Kita lihat dulu, buat apa di masjid? Ya udah, pokoknya mah ini saya cuma ke masjid. Dan ketika orang itu nyumbang ke masjid, kemudian tidak ada persyaratan apapun, dia punya nyumbang ikhlas karena Allah. Ya. Maka itu bisa dimanfaatkan oleh DKM untuk keperluan umat Islam yang disepakati. Untuk keperluan masjid, di situ umat Islam yang beribadah. Baik itu maksud, itu sholat, maksudkan, maupun wasail sarana. Sholat, sarana buat sholat apa? Wudu perlu apa? Keran wudu. Nah gitu ya. Misalkan contoh masjid ini, misalkan yang undang-undang ustadz, dia perlu ngasih infak ke ustadz, khotib sebagainya misalkan, atau ngasih infak sedekah ke marbot, ya enggak? Atau masjid misalkan apa? Dia perlu pembiayaan. Pembiayaannya itu bisa dari pemberian orang maupun dari uang yang memang dikelola oleh masjid menjadi satu bentuk unit usaha. Tinggal itu Anda musyawarah dengan DKM, ya kan? Seperti tadi kan, jadi ini nanti bagi hasil itu silakan, ada kebolehan selama itu kita musyawarah dengan kebersamaan dan sesuai dengan hukum syariah. Jadi masjid sekarang boleh nggak punya toko? Boleh tidak? Boleh dong, ya kan? Ada tokonya masjid misalkan, ya kan? Misalkan dari ini kita buat toko lah produktif, nanti tokonya buat masjid, boleh tidak? Kalau itu disepakati bersama boleh, dan itu harus dari dana tertentu. Makanya kenapa zakat sendiri terbagi dua, ada zakat produktif, ada zakat konsumtif. Kalau orang-orang yang dia perlu makan minum, kasih konsumtif. Tapi ada juga orang-orang yang dia bukan cuma perlu makan minum, dia punya kemampuan untuk berusaha, cuma nggak punya modal. Kasih apa dia? Kasih modal. Namanya zakat apa? Produktif. Misalkan ini jagoan nih, jualan bakso, cuma nggak punya modal untuk jual bakso, maka kita bisa keluarin di zakat produktifnya dia jualan bakso. Boleh tidak? Boleh ya? Seperti itu. Maka masjid juga sama.
Kalau ada dana-dana di masjid, disepakati bersama untuk apa itu? Untuk buat unit usaha, perlu kemanfaatannya untuk sini, baik itu nanti bagi hasil, jualan apa, boleh-boleh aja. Selama semuanya mawafaqul haq sesuai dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Ijma dan Ijtihad. Jelas Pak ya? Itu jadi fleksibel selama dia tidak haram. Oke? Setuju? Ya. Alhamdulillah ini kajian kita ya, jika saya nggak bisa berlama-lama karena saya ada kajian lagi. Kita akhiri kajian ini membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'in. Nas'aluka ridhaaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana hadha min ba'di tafarruqan ma'suman ghayra syaqi wal mahruma. Nas'aluka ridhaaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban